Baik, terima kasih. Kita sambil mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamis bihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Shalawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyyana wa sayyidana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Biar semangat, jadi kita ulang lagi. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes. Coba, kaifa halukum? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, terima kasih. Harus semangat nih ya. Baik, selamat datang, ahlan wa sahlan, welcome to our subject today. Filsafat ilmu ya, specifically dalam filsafat ilmu pendidikan agama Islam ya. Ini adalah pertemuan yang ketiga. Saya harapkan beberapa itu sudah paham tentang apa makna dari filsafat. Di pertemuan yang pertama yaitu pengantar ataupun pengertian dan juga sejarah dari filsafat ilmu ya. Ini adalah sebuah pengantar. Jadi kalau di pertemuan ketiga masih ada yang belum paham, oh berarti yang disalahkan adalah dosennya, ya. Jadi bukan mahasiswanya, gitu ya, bukan mahasiswanya. Ya kecuali mungkin mahasiswa yang mungkin mentalnya adalah mental bangsa terjajah nih. Ya biasanya yang duduknya itu di belakang-belakang nih, gitu ya. Tapi di belakang sana kayaknya enggak juga sih, insyaallah ya. Ada mungkin karena di sini mungkin agak malu-malu gitu ya. Oke, baik. Kemarin kita sudah, ini saya akan ingatkan ada lebih kurang ada 8. Tapi nanti challenge-nya adalah di nomor 8, yaitu filsafat ilmu menurut para tokoh. Nah ya, jadi nanti kita akan bahas satu-satu terkait dengan ini gitu ya. Nanti ada pilihan untuk masing-masing membuat challenge ya, atau presentasi. Sebenarnya bisa juga kita tukar, kita ganti juga, nanti ada challenge juga membuat short video ya. Jadi membuat video pendek ya. Nanti bisa di-share di TikTok. Ada yang punya TikTok nggak nih? Yang punya, coba kita survei dulu. Yang punya TikTok angkat kaki. Bukan angkat kaki, angkat tangan coba. Yang punya. Oke. Ya akhwat kok nggak banyak ya? Yang punya. Coba sekali lagi angkat yang punya TikTok angkat tangan. Kalau punya aku nggak pernah main gimana Pak? Ya nggak apa, berarti mainkan. Oke, terima kasih yang punya apa lagi ya? Instagram, IG. Hampir semuanya ya. Kenapa ya suka pakai IG ya? Lebih seru ya kalau yang terbaru yang tweet itu. Oke, baik, termasuk juga nanti. Jadi sebenarnya sih seperti saya ulang-ulang lagi bahwa yang belajar di sini adalah mahasiswa. Ya, mahasiswa, bukan dosen ya, sehingga nanti jangan sampai nih ada yang belum paham ya tentang pengertian dan juga dari sejarah filsafat ilmu. Gak apa-apa lah, saya ulang-ulang terus karena nanti challenge-nya itu nanti ada beberapa bagian yang membuat video pendek gitu ya. Nah mungkin nanti beda-beda, ada yang suka buat video pendek, ada suka yang mungkin suka nulis gitu ya, atau mungkin ada suka yang lainnya, apalagi selain itu. Kita bisa buat challenge juga, yang suka pengen agak-agak terkenal dikit gitu, kita bisa buat semacam kayak webinar. Nah, siapa yang mau siap untuk menjadi pemateri? Nah, why not? Kenapa enggak gitu ya? Yang muda, mau laki-laki atau mau perempuan sama aja, silakan ya. Berarti itu sebenarnya biasa kalau saya itu di challenge itu antara UTS dengan UAS-nya. Ingat, kita belajar di sini
yang dilatih itu minimal itu adalah 2 ya. Yang pertama adalah biasanya itu karena Indonesia biasanya speakingnya ya, jadi cara mengungkapkan ide dan gagasan dengan lisan ya, dengan tulisan ya. Dengan lisan dulu berarti apa? Harus bisa ngomong di depan ya. Jadi ini latihan, jangan sampai ada yang minder, jangan sampai ada yang merasa aduh saya nggak bisa nih, saya nggak biasa nih. Jangan seperti itu. Justru di kelas ini saatnya Anda semuanya itu untuk belajar berbicara ya. Yang lain juga jangan sampai membuli, jangan sampai ada juga wah ini mah nggak bisa, jangan. Tapi nanti masing-masing ya memang harus bisa secara umum. Sama nanti di metode penelitian ya, metode penelitian itu kan ada 2. Yang pertama itu kuantitatif, yang kedua itu kualitatif. Nah, untuk mahasiswa ya wajib untuk apa? Belajar dua-duanya. Silakan. Ya wajib untuk belajar dua-duanya. Kenapa? Karena nggak tahu nanti sebenarnya keahliannya itu di mana. Ya, silakan. Nanti kalau mau udah lulus mau hanya kualitatif saja atau kuantitatif saja, silakan. Sama juga mungkin ada yang sukanya itu nulis, ada yang sukanya itu ngomong, ada yang sukanya apalagi nih selain nulis dan ngomong. Ya, yang bisa diukur untuk kemampuannya. Diskusi mungkin, debat bisa juga gitu ya, tapi secara umum adalah 2. Jadi mahasiswa itu harus bisa, pertama adalah berbicara di depan umum, di depan kamera mungkin ya. Yang kedua adalah menulis. Nah, writing, ingat kemarin sebenarnya kita punya 3. Ada speaking, ada writing, ada lagi visiting. Visiting artinya kita juga bisa misalnya berkunjung atau mungkin silaturahmi ke tokoh tertentu, ke ormas tertentu, ke organisasi tertentu. Tapi itu biasanya perlu biaya. Oke, jadi dari sekarang tidak ada lagi yang menganggap menulis buat makalah itu adalah beban. Tidak ada lagi yang menganggap aduh saya presentasi itu adalah beban. Tidak. Karena itu adalah untuk kita melatih, kita untuk belajar. Oke, setuju? Setuju ya. Baik, di sini nanti ada presentasinya. Tadi juga nanti ada yang individu. Kalau yang Yang video berarti nanti individu. Ada juga yang kelompok. Kenapa harus kelompok? Lagi-lagi kelompok itu adalah untuk melatih dari tim. Ya, jadi kita itu nggak bisa pinter sendiri. Ya, jangan ego artinya wah saya sendiri aja nggak mau sama yang lain, tidak. Apalagi ini adalah satu kelas, satu angkatan, berarti harus bareng-bareng ya, bersama-sama. Oke? Ya, jadi jangan lagi nanti mungkin kalau ada mau pertanyaan, aduh saya kayaknya nggak biasa. Iya, mungkin kalau di luar itu nggak biasa, tapi kalau di kelas ini semuanya adalah belajar. Ya, jadi jangan khawatir, jangan merasa aduh nanti saya nggak biasa ngomong. Justru ya karena nggak bisa ngomong itu harus belajar. Kalau sudah ngomong ya nggak usah belajar lagi, udah langsung jadi dosen. Oke, sebelum saya lanjut, ada pertanyaan terkait dengan challenge kita, yaitu pertama adalah nanti ada kayak semacam membuat tulisan, ya mirip nanti biar agak sama dan mengarahnya itu nanti di skripsi itu formatnya itu seperti format jurnal. Ya, formatnya jurnal, nanti pakai body note. Ya, ini bisa kayaknya sih kelompok saja. Ya, kelompok kemarin kita berapa orang minimal? Kayaknya saya bilang itu 3 ya. 3 sampai 4 atau berapa? 3 ya. Oke, 3 orang ya. Dari 3 orang, jadi nanti kita akan kasihkan untuk masing-masing temanya nanti yang ke-8 sebenarnya itu ya. Kalau yang milih yang kalau 1, 2 itu udah biasa, nomor 3 juga biasa. 4 sampai ke 1, 2, 3, 4 itu materinya itu umum ya. Yang kita akan pilihkan adalah nomor 5, 6, 7, 8. 8 itu nanti banyak pilihan, nanti boleh untuk dijadikan bahannya ya, untuk presentasinya. Nah, presentasinya pertama adalah membuat slide atau PowerPoint. Ingat ya, sebenarnya sekarang itu bukan hanya PowerPoint. Coba saya mau nanya nih, selain PowerPoint apalagi yang bisa digunakan untuk presentasi? Canva. Oke ya, Canva itu biasanya outputnya itu dia biasanya ini ya PDF ya, nggak ada yang slide gitu diklik gitu ya. Tapi bisa diklik satu-satu ya. Oke, yang bisa pakai Canva coba angkat tangan. Nah, bisa ya. Nanti yang bisa Canva, nanti kalau mamanya ada waktu kosong boleh juga nanti gabung dengan saya kebetulan di P3M
Ya nanti bisa gabung dan insya Allah Anda bisa buat beli bensin. Nah gitu ya. Bensin motornya kalau pakai motor atau mobilnya, bisa juga orangnya. Canva. Selain Canva pakai apa lagi? Apalagi? Ya kalau Google Slide, iyalah bisa, betul. Bisa juga pakai Google Slide. Tapi kalau Google Slide itu sama dengan apa? Canva, memang harus internet ya. Selain itu apalagi yang lebih interaktif? Ada nggak? Ada yang punya nggak? Ada yang sudah coba pakai aplikasi yang pakai AI, Artificial Intelligence? Ya, cuma sekarang mah gampang, tinggal cari aja lah. Pokoknya nggak ada, maksud saya adalah untuk presentasi bisa menggunakan paling standar adalah PowerPoint. Tadi bisa menggunakan Canva, bisa menggunakan Google Slide atau aplikasi yang menggunakan Artificial Intelligence. Ya, karena itu nanti biasanya mempengaruhi juga masuk ke dalam penilaian. Ya, jadi dari sekarang, terutama yang mungkin yang punya jiwa seni gitu ya, oh kayaknya kalau slide itu dia harusnya gradasi warnanya itu harus bagus. Kemudian antara yang dibahas dengan background, dengan gambar itu harus dekat. Kemudian the power of point itu adalah lebih banyak gambar daripada tulisan. Nah itu namanya PowerPoint. Nah ini juga menjadi bagian dari penilaian. Selain juga nanti ada performance, ya, kemampuan, jadi belajar. Maka dari sekarang itu kalau di rumah ya bisa belajar di depan cermin, atau mungkin coba di sini siapa yang sudah biasa bikin konten. Ada suka bikin konten nggak nih? Ya. Ya, harusnya diri sendiri aja, dirikan siapa gitu ya. Nanti maksud saya adalah terbiasa untuk di depan kamera, kemudian mengungkapkan ide dan gagasannya. Gitu ya. Selain itu tadi presentasi untuk melatih speaking kita, juga kita latih untuk tadi menulis, yaitu dalam bentuk mirip jurnal, enggak terlalu jurnal banget. Pokoknya yang penting tulis dulu aja. Nanti kita kasihkan template-nya atau contohnya. Atau kalau mau lihat contohnya itu ada di di jurnal Edusiva. Ya, itu boleh lihat di situ, boleh download template-nya. Tulisan itu seperti itu, ya. Nanti kalau lihat di Edusiva ada di internet, nanti bisa di download, ya. Kemudian kalau yang di sini ini adalah materi-materi yang yang akan kita bahas atau yang ada dalam mata kuliah filsafat ilmu ya pendidikan agama Islam. Lebih kurangnya juga tidak jauh dengan ini, ya. Tadi saya sebutkan pertama adalah pengertian. Yang saya tanya biasanya yang paling belakang biasanya tuh ya. Ujung sana sama ujung sana biasanya tuh, ya. Oke, yang ujung sana dulu saya tanya. Apa yang dimaksud dengan filsafat ilmu? Nah itu dia. Jadi harus, jangan sampai tadi saya bilang ya, kalau mamanya ada yang belum paham berarti yang salah adalah dosennya. Karena kadang memang susah juga sih, semuanya ini harus paham gitu kan, susah juga gitu ya akhirnya. Nah ini yang saya sebut dengan mental bangsa terjajah, atau yang disebut dengan cara duduk bangsa terjajah itu ya begini. Ya apalagi yang miliknya itu di belakang-belakang gitu ya. Nah karena mungkin belakang mungkin agak lebih santai sebagai, walaupun tidak juga sebenarnya, tapi secara umum. Oke, yang itu apa yang dimaksud dengan filsafat ilmu? Oke, informasi yang sudah teruji kebenarannya adalah atau disebut dengan teori, ya. Jadi informasi, data yang sudah terbukti kebenarannya itu adalah teori. Bumi itu bulat, itu adalah teori. Karena memang banyak buktinya. Nah, berarti bukan ke filsafat. Berarti jaka sembung pergi umroh. Oke, gantian yang ini. Nah, yang kedua siapa namanya? Ya. Namanya siapa? Kang Asep. Coba, apa yang dimaksud dengan filsafat ilmu? Ilmu yang mempelajari tentang kehidupan. Kehidupan apa? Jangan-jangan kalau kehidupan biota laut berarti oseanologi. Kalau ilmu yang kehidupan istilahnya itu binatang dan sebagainya, itu ada biologi. Berarti bukan. Yang ini gantian. Coba apa sih
Masa tahu jangan sampai nggak ada kepala Anda. Ini udah belajar 3 pertemuan nggak paham juga nih. Apa coba apa yang dimaksudkan filsafat ilmu? Oh tadi di belakang mungkin ada ujungnya ke sana kali ya, gitu ya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Jadi sudah lumayan. Jadi filsafat ilmu perspektif itu ada 2. Yang pertama adalah disebut dengan ilmu filsafat ilmu atau filsafat ilmu dilihat dari perspektif ilmu. Berarti ilmu yang mempelajari tentang kehidupan untuk mencari puncak kebenaran. Oh itu kayaknya kemarin yang filsafatnya kayaknya ya, bukan filsafat ilmunya ya. Ya betul. Jadi kalau ilmu filsafat adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan dunia ini atau kehidupan untuk mencari puncak kebenaran. Itu filsafatnya. Ya kalau ilmunya baru tentang ilmu pengetahuan. Ya, jadi filsafat ilmu adalah ilmu, ya namanya ilmu kan, ilmu yang membahas tentang, ya, jadi biar dibedakan berarti kita tukar. Ilmu yang membahas tentang pengetahuan, ya, tentang pengetahuan. Oke, meliputi sumber ilmu pengetahuan, kemudian cara memperoleh ilmu pengetahuan, kemudian standar kebenaran ilmu pengetahuan, dan goals, tujuan dari ilmu pengetahuan. Ingat kalau umpamanya kemarin, kalau ini adalah umum, maksudnya umum itu adalah dia apa? General. Kalau yang ilmu dia khusus. Makanya dalam kehidupan ini juga ada namanya filsafat manusia. Ya. Jadi filsafat manusia berarti ilmu, karena ilmunya dulu ya, ilmu yang membahas tentang bagaimana hakikat dari keberadaan manusia. Pernah mikir gak kira-kira nih ya? Ini masih muda nih, rata-rata berarti ada berapa nih ya? 17, 18, 19, 20. Usia 18, 19, 20. Tahun besok nambah. Ya kayak kemarin kan, lulus kuliah, menikah, punya anak, kemudian nanti punya mantu, punya cucu, kemudian semakin dewasa, semakin tua, setelah tua itu meninggal. Terus manusia itu ngapain? Berarti ngapain kira-kira ya? Gak apa-apa lah, yang masih muda juga harus berpikir. Ya kenapa? Kalau berpikir kita akan tahu, oh ternyata itu gak ada tuh yang kita banggakan. Kecantikan akan hilang, kegantengan juga lama-lama akan sirna. Gitu kan ya? Ada sesuatu yang menjadi nilai. Oke, ini semuanya yang dinilai kan, oke, fisiknya oke, bagus ya. Ada yang cantik, ada yang ganteng, tapi ada yang lebih gak dari itu? Ya, manusia itu dinilai dari apanya? Ya, silakan. Manusia itu dinilai dari apanya? Ilmunya, boleh. Tapi ada juga yang dikatakan itu al ilmu bila amalin. Artinya apa? Oh, ilmu saja tidak cukup. Jadi sudah tahu ilmunya, tapi kadang juga ada yang apa? Tidak mengamalkan. Ya, makanya kalau di perspektif agama adalah inna akramakum indallahi atqakum. Ya, tahu artinya? Tahu artinya enggak? Waktu sampai lupa ayatnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang ini artinya apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Artinya apa? Yang mana nih yang ini? Tahu artinya? Inna sesungguhnya akramakum yang mulia di antara kalian indallah di sisi Allah adalah atqakum, orang yang bertakwa. Nah, takwa itu seperti apa? Di hadis dikatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Yang ini tahu artinya? Khairun nas, atau ada khairun nisa paling banyak biasanya tuh namanya ya. Khairun nas, sebaik-baik manusia adalah
anfa'uhum linnas, yang dia itu apa? Bermanfaat untuk orang lain. Nah, kalau misalnya nih orang itu nggak melihat agama, manusia yang paling baik itu yang seperti apa? Manusia yang paling baik itu yang seperti apa? Apakah dia mungkin yang menyendiri, atau kan mungkin dia yang bergaul dengan semua orang? Apakah dia yang dermawan? Apakah dia itu mungkin yang baik hatinya? Nah, yang seperti apa? Tanpa melihat agama, manusia yang baik itu kayak gimana sih? Coba di sini ya, di kelas ini yang paling baik, mahasiswa yang paling baik itu yang seperti apa? Ya, ya boleh.